Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan sekali lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, hidupku ku sembah Ya Allah. Saya pernah ketemu banyak tipe kawan kasih Bapak Ibu Saudara. Saya pernah punya sahabat yang baik banget, yang kompak sekalipun saudara. Tapi sayangnya itu hanya dalam keadaan yang enak-enak aja saudara. Waktu saya punya segalanya. Waktu saya dalam keadaan di bawah, mereka gak di situ saudara. Saya punya orang tua yang saya kagum luar biasa dengan mereka. Dari kecil, buka mata, saya lihat mereka. Saya tahu dia adalah orang tua yang luar biasa sampai hari ini. Tapi ada keadaan di mana ekspektasi saya terhadap mereka terlalu tinggi saudara. Sometimes orang tua kita, orang yang kita sayang, orang yang kita bangun lihat kanan kiri suami istri kita, mereka juga bisa ngecewain kita. Saya pernah punya pengharapan yang berlebihan terhadap pekerjaan saya. Oh, saya tahu ini yang terbaik dalam hidup saya tahu Tuhan bawa saya ke situ. Tapi ternyata di dalam suatu keadaan tertentu, Tuhan ajarkan saya lihat, kamu gak bisa taruh pengharapan di situ. Mata saya gak lihat jalan keluar, telinga saya gak lihat pengharapan itu. Berita-berita yang saya dengar tidak membangun iman saya. Saya gak punya apa-apa saudara. Tapi waktu saya lihat hati, mata fokus sama Tuhan, Dia di situ gak pernah pergi ninggalin saya. Yang paling berharga yang Dia punya, Dia siapin untuk saya. Juga untuk saudara. Lagu yang kita nyanyikan adalah lagu yang mungkin sudah lama. Liriknya bagus, nadanya enak. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Sebelum kita dengar firman Tuhan sebentar, saya mau Bapak Ibu Saudara nyanyi, nyembah, fokus sama Tuhan. Biar pujian itu ditemukan dari penyembah-penyembah benar sore pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Sekali lagi Bapak Ibu para penyembah yang benar. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih. Mari sambil berdiri dan angkat tangan kita tinggi, katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari untuk sambut firman Tuhan kita angkat tangan kita tinggi Bapak Ibu Saudara. Mari katakan syukur kita. Bersyukur, bersyukur.
bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidup kami, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidup kami Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Inilah ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, kasih-Mu tidak dapat kami balas Tuhan. Apa yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, sungguh Tuhan itu ajaib adanya Tuhan. Dan pagi ini kami datang, kami boleh memuji menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas semua hal yang Tuhan kerjakan. Dan biarlah Tuhan hati Engkau juga disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan Kau boleh berbicara bagi setiap kami Tuhan. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi keinginan-Mu ya Aba. Pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi kami semua, berkati pemberitaan firman-Mu, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus berjalan melangkah dan kami boleh menjadi saksi Tuhan. Dan kami boleh terus mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan pesan firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa? Luar biasa. Terima kasih buat teman-teman tim pujian penyembahan. Bapak Ibu diberkati dengan pujian penyembahannya. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini saudara. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kali ini saya berterima kasih buat hambanya Pak Roy, Bu Imelda ya. Kami boleh bertemu lagi dengan Bapak Ibu dan boleh memberitakan firman Tuhan kesekian kalinya di tempat ini. Nah untuk kali ini saya akan berbicara sedikit agak mendasar tentang prinsip kekristenan kita saudara. Berbicara mungkin tentang keselamatan. Saya percaya kita semua sudah tidak asing dengan namanya keselamatan. Betul saudara? Tapi hari ini yuk saya mau ajak kita coba berhenti sejenak, kita coba lihat. Mungkin khotbah pagi ini agak sedikit berat saudara, karena ini berbicara mengenai prinsip dasar kehidupan kita, yaitu keselamatan. Karena hari-hari ini kita tahu begitu banyak pengajaran yang coba berkembang dengan demikian pesat saudara. Kalau Bapak Ibu yang suka lihat media sosial, saya percaya hari ini di media sosial muncul berbagai macam jenis jabatan, posisi, keahlian secara mendadak. Ya, yang paling saya sering temuin itu tiba-tiba muncul para ahli dokter mendadak. Betul ya? Begitu dapat resep, oh kalau sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini, tiba-tiba langsung diposting dan viral kemana-mana. Tapi nggak tahu itu benar atau salah. Kenapa? Karena gak ada studi medis ya. Gak ada riwayat pengecekannya. Apalagi tiba-tiba muncul para konsultan dadakan. Betul ya? 5 kunci untuk sukses, 5 kunci keluarga bahagia. Bagaimana ini dan itu, wah tiba-tiba viral di mana-mana. Bapak Ibu sering perhatikan itu? Demikian juga dengan hal kekristenan saudara. Juga tiba-tiba muncul hamba Tuhan dadakan. Kita gak tahu asal usulnya dari mana, tiba-tiba udah viral kemana-mana saudara. Dan pengajarannya sangat diminati. Pertanyaannya adalah, itu benar apa salah? Gak ada yang tahu ya. Dokter itu benar apa salah? Gak ada yang tahu juga. Ada yang gak coba selidiki? Tanya, coba tanya kepada adminnya. Pak dokter jelasin dong,
Bapak backgroundnya dari mana? Lulusan dari mana? Uji sertifikasinya dari mana? Kok tiba-tiba bisa mempromosikan berbagai macam resep-resep gitu loh. Dan ternyata itu banyak disukai. Nah saya berdoa saudara, yuk kita anak-anak Tuhan, jangan gampang tuh percaya segala sesuatu. Firman Tuhan berkata Pak, ujilah segala sesuatu. Sekalipun ada seorang datang kepada saudara dan berbicara atas nama Tuhan, maka saudara dan saya mendengar hal tersebut, kita juga harus mengujinya. Bukan sekedar hanya menerima terus selesai gitu loh. Enggak saudara. Nah hal keselamatan ini paling prinsip saudara. Nah ini saya kasih tema 2 sisi keselamatan. Dari sisi Allah ia menyediakan jalan, dari sisi manusia kita menerimanya. Nah, kita akan coba lihat saudara. Bisa munculkan slide-nya? Udah ya, media tolong bantu saya. Nah di depan ini ada slide saudara. Kalau yang teman-teman yang sudah pernah belajar kom, saya percaya slide ini udah tidak asing saudara. Karena ini memang ada di materi pengajaran kom. Nah Kisah 1 ayat 27 berkata demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan menciptakan saudara saya segambar dan serupa dengan Allah. Dia ada di Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa diciptakan dari Taman Eden, maka Adam dan Hawa memiliki kekuatan penuh terhadap Taman Eden tersebut. Kalau saya berbicara mengenai jalan masuk saudara, atau jalan ke setiap tempat, maka Adam memiliki hak akses penuh. Penuh dia boleh datang kemana saja. Tapi waktu Adam jatuh dalam dosa, Alkitab berkata, malaikat Tuhan ditempatkan oleh Tuhan di depan pintu perjalanan menuju ke Taman Eden. Sehingga Adam dan Hawa tidak bisa memasuki daerah tersebut. Waktu dia jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa ada daerah yang forbidden, dia gak boleh lewati. Nah hari ini saya percaya Tuhan datang dari sorga menyelamatkan hidup saudara dan saya. Untuk supaya kita bisa kembali ke sorga saudara. Di Petrus dikatakan bahwa saudara dan saya diselamatkan dengan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan sorga. Mungkin ada yang bertanya, hak penuh itu seperti apa sih? Saya kasih gambaran yang sederhana. Kalau Bapak Ibu datang ke area Pondok Gede Plaza ini saudara, ini kan banyak ruangan ya, setuju ya? Jangankan di dalam mall ini saudara, di gedung ini aja, di ruangan ini aja kan banyak ruangan kan? Tadi saya dikasih tahu Pak Gembala ya, nanti ada ruangan sound system, ada ruangan VIP, ada ruangan media dan segala macam. Betul saudara? Bapak Ibu yang datang ke sini saya mau tanya, apakah setiap saudara punya hak penuh bisa masuk ke setiap ruangan? Gak ada ya, terbatas ya. Hanya ruangan tentu boleh, ada yang gak boleh, ada yang boleh kan. Nah Tuhan mau saudara saya waktu kita masuk dalam kerajaan sorga, kita punya hak penuh saudara. Kembali kepada seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Tidak ada daerah perbodan yang dia tidak bisa lewati, tapi semua terbuka. Tuhan mau demikian. Nah saya berdoa saudara, biar setiap kita yang mengerti tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita menerima itu dan kita menerima kuasa penuh. Apa itu kuasa penuh? Nanti saya akan jelaskan di bagian akhir saudara. Nah setelah manusia diciptakan oleh Tuhan, nah di sini saya akan kasih angka 1, 2, 3, dan 4. Nanti Bapak Ibu cek kira-kira hari ini saya ada di posisi yang mana. Posisi angka pertama itu Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Tapi karena manusia tidak taat kepada Tuhan, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Di Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah jatuh dalam dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Yang tadinya kita punya kemuliaan Tuhan itu hilang saudara karena dosa. Dan Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Kematian saudara. Yohanes 8 ayat 34 berkata bahwa barang siapa yang melakukan dosa, ia adalah hamba dosa. Hamba dosa itu artinya kita terikat kepada dosa. Kita ada di bawah daripada kekuasaan dosa. Nah untuk itu apa yang terjadi? Tuhan harus datang saudara. Tuhan harus datang. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena rancangan Tuhan buat saudara saya itu hidup kekal. Tapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kekekalan itu hilang daripada kehidupan manusia. Untuk itu Tuhan harus datang. Bagaimana cara Tuhan datang?
Dia harus menyerahkan nyawanya, saudara. Mati di atas kayu salib. Kita sudah merayakan Jumat Agung di bulan Maret yang lalu, saudara. Kita bisa melihat bagaimana proses kematian Tuhan itu sangat menyakitkan. Kalau Bapak Gembala sidang kita, Pak Niko katakan itu cara mati yang sangat tidak manusiawi. Tuhan lakukan itu semua untuk apa? Supaya saudara dan saya bisa kembali kepada Bapa di surga. Nah inilah 3 hal yang Tuhan lakukan. Mungkin ada satu pertanyaan yang muncul. Apakah cuma hanya satu jalan? Apakah tidak ada jalan lain? Bukankah pepatah mengatakan ada banyak jalan ke Roma? Apakah demikian dengan banyak jalan ke surga? Seringkali kita sebagai orang percaya pun kadang-kadang ragu dengan hal ini, saudara. Tapi kita kembali. Di Yohanes 14 ayat 6 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa hanya satu jalan, tidak ada yang lain. Kita dengar beberapa pertanyaan, beberapa pengajaran kan, dengan berbuat baik kita bisa masuk surga. Yang penting jadi orang baik, jadi orang benar. Enggak terima Yesus juga bisa masuk surga. Bapak Ibu perlu cek kembali apakah Alkitab berkata demikian? Mungkin ada orang berkata, oh iya karena kamu Kristen kamu percaya Alkitab. Kalau iman saya beda ya saya percaya kitab suci saya. Terserah saudara, gak apa-apa. Tapi coba cek, kitab suci mana yang berani secara ilmiah diperiksa. Ditelusuri lewat sudut sejarahnya, pencatatannya dan segala macam saudara. Firman Tuhan yang ditulis dalam Alkitab yang hari ini kita pegang usianya udah 4.000 tahun lebih saudara. Bayangkan ditulis oleh berbagai nabi Tuhan. Kurang lebih hampir sekitar 40 nabi yang menulis kitab ini. Dari zaman yang berbeda. Dari sekian banyak catatan saudara, itu semua kalau kita gariskan dari Kejadian sampai Wahyu saudara, itu mempunyai keterikatan yang saling menyambung satu sama yang lainnya. Dan saling mendukung. Yesus sebelum lahir saudara, Nabi Yesaya sudah menubuatkan 700 tahun yang lalu. Bahkan di Taman Eden pun Tuhan sudah mengatakan, apa yang akan terjadi kepada iblis dan kepada anaknya. Waktu manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan berkata kepada perempuan dan kepada ular saudara. Dikatakan apa? Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Tetapi keturunan daripada si ular ini akan memanggut tumit daripada si keturunan wanita itu. Itu terjadi kapan? Itu berbicara mengenai waktu Yesus disalib saudara. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib saudara, kuasa maut itu dipatahkan. Itu berarti kepala daripada si ular itu dihancurkan. Perhatikan, beribu-ribu tahun yang lalu ditulis kitab tersebut akhirnya digenapi saudara. Itu Alkitab. Nggak tahu dengan kitab suci yang lain saudara. Tapi kita percaya, firman Tuhan katakan hanya satu jalan saudara. Di slide berikutnya saya tulis demikian saudara. Untuk menjadi kaya, untuk menjadi terkenal, untuk menjadi pintar, untuk menjadi ganteng, cantik dan segala sesuatunya di dalam dunia ini saudara. Kita nggak perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita bisa. Orang bisa kaya gak tanpa Tuhan? Bisa. Orang bisa berhasil tanpa Tuhan? Bisa. Tetapi untuk bisa selamat saudara, untuk bisa dapat keselamatan kekal, atau untuk bisa menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu perhatikan, selamat dengan menjadi serupa dengan Tuhan itu sebuah kesamaan. Nanti saya akan jelaskan lagi saudara. Itu kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita gak bisa saudara. Masalah apa sih di dunia ini yang paling ditakutkan oleh manusia? Jawab Bapak Ibu mulai renungkan, jawab dalam hati. Kira-kira masalah apa sih yang paling ditakutkan? Miskin, sakit penyakit, keterasingan. Satu hal yang saya tahu yang paling ditakuti oleh manusia saudara, itu kematian. Covid selama beberapa tahun terakhir ini sudah membuktikan ya. Ada begitu banyak orang takut mati. Tetapi satu-satunya kuasa yang dapat mengalahkan kematian itu hanya Kristus. Dia mati, dia hidup kembali saudara. Sehingga kuasa maut itu dipatahkan. Jadi tidak ada cara lain. Jadi keselamatan saudara di dalam Filipi 2 ayat 5-8. Keselamatan dimulai dari Allah mencari manusia dengan cara datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Filipi 2 mencatat dia datang mengambil rupa menjadi seorang manusia dan sama dengan manusia. Bahkan dikatakan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Kenapa Yesus mesti datang menjadi manusia? Karena manusia yang mau diselamatkan saudara.
Kalau Tuhan mau selamatkan yang lain, Tuhan akan datang dengan cara yang lain, saudara. Dia datang jadi manusia karena manusialah yang mau diselamatkan. Tujuannya itu, saudara. Sama seperti hari ini kan, kalau Bapak Ibu pernah menghadiri undangan, mungkin undangan pernikahan, undangan ulang tahun, undangan pesta, kan di sana dituliskan ada dress code-nya, betul ya? Oh, dress code-nya batik misalnya. Waktu saudara diundang, kira-kira saudara mengenakan pakaian batik gak? Ngikutin gak dress code-nya? Kenapa ngikutin? Karena tujuannya mau ke undangan tersebut. Kalau tujuannya ke tempat lain, kan gak mungkin pakai dress code-nya undangan tersebut. Nah, kira-kira seperti itu logika berpikirnya. Tuhan datang jadi manusia karena dia mau menyelamatkan manusia. Sehingga ada orang bertanya, waduh, Tuhannya orang Kristen itu manusia. Memang benar dia jadi manusia. Jadi kalau hari ini kita ditanya, Tuhan kamu kok manusia? Ya memang benar. Yesus pernah jadi manusia. Tapi bedanya apa dengan saudara saya? Dia jadi manusia yang tanpa dosa. Ya, di slide-nya berikut saya tulis, Tuhan Yesus datang sebagai manusia agar manusia dapat mengenal dan berhubungan dengannya. Tapi ingat, Tuhan menjadi manusia tanpa dosa. Itu bedanya. Karena tidak ada gading yang tidak retak dikatakan. Maka tidak ada manusia yang tidak berdosa. Betul, tapi kecuali manusia Yesus itu tanpa dosa. Jadi kita dari kecil sudah mendengar berita tentang itu, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sehingga waktu dikatakan Yesus tidak berdosa, kita sulit untuk menerimanya. Akal pikiran kita menolaknya. Kenapa? Dari nenek moyang kita dulu. Kakek buyut dulu cerita, eyang engkong dari dulu. Bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sehingga waktu kita dengar Yesus tidak berdosa, alam bawah sadar kita menolak, saudara. Tapi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan kita mau disesatkan. Yesus tanpa dosa. Yang setuju katakan amin. Yohanes 1 ayat 1 dan 2 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lihat ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Pada mulanya firman, firman itu adalah Allah dan firman itu sudah menjadi manusia. Tapi ingat, manusia tanpa dosa. Karena nggak mungkin manusia berdosa bisa menyelamatkan manusia berdosa. Kalau kita lihat bagaimana hukum Taurat mengatur bagaimana bangsa Israel harus mempersembahkan korban kepada Tuhan, itu luar biasa ketatnya. Betul? Tidak boleh bercacat, tidak boleh berkuku belah, tidak boleh ada sakit penyakit, harus umur sekian bulan, umur sekian hari, disimpan. Ada begitu banyak aturannya. Kenapa demikian? Itu untuk menggambarkan bahwa korban yang akan dipakai oleh Tuhan itu mesti korban yang tanpa cacat celah. Korban yang sempurna. Nah, satu-satunya manusia sempurna yang bisa dikorbankan oleh Tuhan untuk menembus dosa manusia, itu hanya manusia Yesus. Tidak ada yang lain, saudara. Kenapa harus dengan korban? Karena Ibrani berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan Tuhan sudah berbuat, dan Tuhan adil, hukum Tuhan sudah disampaikan. Sehingga kalau orang berdosa hukumannya mati, gak ada cara lain. Bukankah pada saat Tuhan berfirman kepada Adam, pada saat kau memakan buah ini kau akan mati. Itu jelas. Dan Tuhan gak mungkin menarik lagi ucapannya. Kalau Bapak Ibu baca di sejarah daripada kerajaan-kerajaan zaman di mana Esther hidup, Daniel hidup. Masih ingat saudara? Keputusan yang dibuat oleh cincin materai raja itu tidak bisa ditarik kembali. Masih ingat? Waktu Esther dibilang barang siapa yang Daniel lah, barang siapa yang dalam 3 hari ini berdoa kepada Allah selain kepada raja, dia akan masuk ke gua singa. Begitu Raja Darius tahu itu ternyata Daniel yang dijebak. Raja Darius sebagai raja dia berusaha untuk membatalkan hukum tersebut. Dia menunda-nunda tidak melakukannya. Maka para orang-orang ahli hukum datang kepada raja bilang apa? Hei raja, ingat menurut hukum kerajaan, keputusan yang dibuat dengan cap cincin materai raja tidak bisa dibatalkan. Melainkan harus dilaksanakan. Itu gambaran daripada Tuhan. Dia mengatakan jika kau makan buah ini engkau akan
mati. Keputusan itu juga gak bisa ditarik lagi. Dan harus dilaksanakan. Makanya Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Sehingga hukum Taurat itu terpenuhi. Sehingga keselamatan tersedia untuk manusia. Sampai sini Bapak Ibu masih bisa ngikutin? Kita akan lihat ada banyak hal yang dulu kita lakukan, ternyata hari ini kita baru sadari. Itu dipengaruhi oleh masa lalu kita. Pengajaran, pemahaman yang masuk dalam kepala kita, itu yang mengganggu kita saudara. Nah 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Keselamatan adalah inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia. Kita manusia tidak ada yang bisa mencari Tuhan. Percaya. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden dipasangkan pedang dan malaikat Tuhan berjaga-jaga memasuki ke dalam pohon tentang pohon kehidupan tersebut, maka Adam dan Hawa gak berani menyamperinnya saudara. Jadi kalau hari ini ada yang berkata bahwa ada manusia yang bisa menyamperin Tuhan, yang bisa mencapai Tuhan saudara. Dari zaman Taman Eden aja itu sudah dibuktikan manusia gak bisa mencapai Tuhan. Makanya Tuhan yang harus datang. Tuhan harus datang. Dan seringkali ada orang berkata begini, oh Tuhan kamu mah gak punya cukup kuasa. Kalau dia cukup punya kuasa, dia gak perlu datang sama manusia. Dia cukup ngomong aja manusia yang datang sama dia. Tapi Allah kita gak demikian saudara. Dia bukannya tidak berkuasa untuk membuat saudara dan saya datang kepada dia. Tapi dia punya hukum yang harus dia pegang. Allah kita sekali berfirman, firmannya itu tidak bisa dibatalkan. Demikian juga dengan janjinya. Waktu dia berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Dan lewat keturunanmu bangsa-bangsa akan diberkati. Maka hari ini kita lihat setelah 4.000 tahun kemudian. Apakah keturunan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Ya, kalau Bapak Ibu pelajari ilmu sejarah, perkembangan ilmu di dunia ini, teknologi saudara, begitu banyak ilmu-ilmu yang ditemukan, itu siapa yang menemukannya? Kalau diurut-urut saudara, itu keturunannya Abraham. Itu janji Tuhan. Tinggal hari ini kita mau mengakui atau tidak saudara. Nah ini yang Tuhan lakukan. Dia datang jadi manusia, dia mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Dan dia selesaikan semua karya untuk keselamatan tersebut. Di slide berikutnya saya tulis begini, dari sisi Allah, Allah sudah menunjukkan dan menyelesaikan jalan keselamatan bagi manusia. Sehingga dalam Yohanes 19 ayat 30 berkata demikian, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menurunkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam bahasa aslinya ditulis tetelestai, it's finished, sudah selesai, sudah komplit, sudah sempurna, semua sudah terpenuhi. Sehingga jalan menuju keselamatan itu sudah tersedia dan terbuka. Pada saat Yesus mati dan kayu salib dikatakan tirai yang membatasi ruang maha kudus dan ruang kudus itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Terbelah saudara. Itu artinya apa? Tidak ada lagi batasannya. Cukup saudara. Jadi kalau hari ini ada pengajaran berkata dengan berbuat baik kita bisa masuk surga, katakan gak mungkin. Orang gak berbuat baik bisa masuk surga gak? Halo? Tanpa perbuatan baik bisa masuk surga gak? Tadi saya waktu ngomong pertama jawabannya bisa, begitu saya tegaskan kembali langsung tidak. Diketahuan mulai ragu-ragu saudara. Tanpa berbuat baik bisa masuk surga, saya mau katakan bisa. Buktinya apa? Penjahat di samping Tuhan Yesus. Waktu dia bilang, Yesus jika kau datang sebagai anak Allah, ingatlah aku. Tuhan bilang apa? Hari ini juga engkau bersama denganku di Firdaus. Sempat berbuat baik gak? Sempat ke gereja gak beribadah? Sempat berdoa gak? Mungkin berdoa masih sempat ya, karena atas tiang salib. Saya gak tahu, Alkitab gak tulis. Sempat memberi persembahan gak? Gak sempat, tangannya kegantung, gimana mau kasih persembahan? Tapi Tuhan bilang apa? Engkau selamat. Kalau gitu, orang Kristen perlu berbuat baik gak? Alasannya apa perlu?
Kita akan belajar saudara, semua pertanyaan-pertanyaan ini saya berdoa setelah selesai ini disampaikan, Bapak Ibu akan menemukan jawabannya. Yuk, hari ini kita perlu bisa mempertahankan iman kita. Hari ini banyak orang berapoletika. Apoletika itu ilmu mempertahankan kebenaran saudara. Ingat, dalam kita mempertahankan kebenaran bukan menyerang orang lain saudara. Hari ini ilmu apologetika itu kadang-kadang salah kaprah. Bukannya mempertahankan kebenaran tapi menyerang orang lain saudara. Enggak. Kekristenan tidak dimaksudkan untuk menyerang orang lain, tapi kita mesti mempertahankan. Kalau kamu bilang benar, apa dasarnya? Kalau kamu bilang selamat, apa buktinya? Kalau kamu yakin Yesus Tuhan, mana dasarnya? Itu kita harus bisa jelaskan. Kita gak bilang, oh itu perasaan saya, itu iman saya. Betul, iman kita gak bisa dipaksakan, tapi iman itu harus bisa dijelaskan saudara. Kalau gak, bagaimana orang bisa tahu kalau kita orang beriman? Saya akan lanjutkan dulu saudara. Lanjut slide berikutnya. Kalau Tuhan sudah sediakan semuanya, terus apa yang harus kita lakukan supaya jalan keselamatan itu menjadi bagian kita? Di layar kalau Bapak Ibu lihat ada angka 1, 2, dan 3, itu semua Tuhan sudah lakukan. Kita cuma lakukan satu langkah, yang keempat. Percaya dan terima. Itu aja, selesai saudara. Karena Tuhan sudah kerjakan semua yang kita butuhkan, semuanya. Untuk kita bisa sampai kepada kekekalan. Tidak perlu lagi kita tambahkan apapun. Mari kita lihat slide berikutnya nanti supaya kita lebih jelas. Dari sisi manusia, bagaimana respon manusia menyebut keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Itu yang menentukan saudara. Yohanes 3 ayat 16 di slide berikutnya. Ingat, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Cuman percaya. Selamat saudara. Sekarang kita coba cek hati kita. Gak usah jawab ya, jawab dalam hati aja. Nanti Bapak Ibu koreksi sendiri, kira-kira jawabannya benar atau salah. Jadi gak ada yang tahu kiri kanan kecuali dirimu sendiri dan Bapa di sorga. Menurut saudara percaya itu gampang atau susah? Hanya percaya aja selamat loh. Makanya orang di luar sana bilang jadi orang Kristen enak amat ya, percaya doang masuk sorga, dia bilang gitu loh. Kira-kira percaya itu gampang atau susah sih? Ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah, ada yang diem aja. Yang penting jawab dalam hati aja saudara. Saya mau kasih tahu, kalau percaya itu gampang, saya mau ambil kasih contoh pertanyaan satu. Saudara percaya gak bahwa hidup saudara dipelihara Tuhan? Burung di udara Tuhan kasih makan, bunga di bakung Tuhan dandani. Saudara percaya saudara dipelihara Tuhan? Percaya. Kalau percaya hidupmu diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, kira-kira saudara masih khawatir gak tentang hari ini dan besok? Masih mengeluh gak sama Tuhan? Aduh Tuhan hidup ini berat amat, Tuhan gaji kok segini-segini aja, semua pada naik gitu loh. Kok gaji gak naik-naik? Menggerutu gak sama Tuhan? Waktu menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, menghadapi kesulitan, ngomel gak sama Tuhan? Kalau ngomel saya tanya balik, di mana letak percayamu kalau hidupmu dipelihara Tuhan? Pada lihat orang dalam perlombaan, ayo kita bikin perlombaan ya, dari sudut sana sampai ke sudut sana. Harus berjalan, yang bisa sampai ke ujung sana dapat hadiah. Tapi di sini ada yang sengaja lempar batu, ada yang semprot air gitu, ada yang sedang goyang-goyangin tempatnya supaya dia lari jatuh. Terus ada yang sengaja menghalang-halangi. Terus saudara di sana berlomba lari gitu loh. Kesandung, jatuh gitu loh. Terus bangun lagi sampai sini didorong. Jalan sampai akhirnya ada yang gagal, ada yang nyampe. Anggaplah hari ini saudara gagal. Waktu gagal sampai sana saya mau tanya. Tadi mereka yang lempar batu, siram air, goyang-goyang tempat, dorong-dorong saudara. Saudara marah gak sama mereka? Enggak kan? Kenapa gak marah? Karena tahu ini cuma sebuah permainan. Tapi kalau kau hari ini kau percaya bahwa hidupmu ada di dalam Tuhan, kenapa waktu kau mengalami orang melempar batu dalam hidupmu, melempar air dalam hidupmu, menggoncang-goncang hidupmu, kenapa kau sakit hati? Kenapa kau marah sama orang tersebut? Bahkan sampai dendam dan tidak mau memberikan pengampunan. Yang lebih parah lagi sampai mengeluarkan kutukan. Kalau gitu saya tanya, apakah kau masih percaya hidupmu dipelihara Tuhan? Pertanyaan diulang kembali.
Percaya itu gampang atau susah? Gampang bagi kita ngomong saya percaya Tuhan. Tapi waktu menjalani kepercayaan tersebut, itu tidak mudah saudara. Jadi makanya gak heran orang luar sana lihat orang Kristen yang katanya dengan percaya saja selamat. Mereka gak yakin. Kenapa gak yakin? Karena pola hidup orang percaya tidak menunjukkan bahwa dia orang percaya. Sehingga orang dunia di luar sana tidak melihat bahwa kamu sebagai orang percaya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Lihat. Jadi yang kita percaya itu bukan cuma sekedar percaya Tuhan punya kuasa, Tuhan maha besar, Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan bisa lakukan semuanya. Itu orang yang tidak percaya Tuhan juga ngakui itu kok. Betul? Bahkan ateis juga akui bahwa alam ini ada yang diciptain. Walaupun dia gak ngaku Tuhan ada, tapi dia tahu alam ini ada yang diciptain. Jadi apa yang harus kita percayai? Yang pertama kita mesti percaya. Langkah berikutnya kita mengaku. Percaya dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang pertama dulu. Tapi ini jangan salah saudara. Untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan, hampir seluruh orang dunia ini mengakui itu. Negara kita juga mengakui Tuhannya orang Kristen itu Tuhan Yesus Kristus. Betul? Tetapi langkah kedua jangan lupa. Bukan cuma mengaku Yesus Tuhan. Tapi percaya dan mengaku Yesus pernah mati dan bangkit kembali. Mengaku Yesus pernah mati saudara sebagai manusia, tidak semua percaya. Mereka yang mengaku Yesus Tuhan belum tentu percaya Yesus mati. Makanya gak heran di luar sana ada pengajaran yang mati, Yesus itu tidak mati. Yang mati itu Yudas. Karena pada saat hari penangkapan Yudasnya didandanin mirip Tuhan Yesus, jadi dia yang disalibkan. Oh enggak, yang disalibkan tuh orang yang kebetulan lewat mirip Tuhan Yesus. Sehingga Yesus gak mungkin dia mati, dia kan Allah. Mana ada Allah mati dia bilang. Sering dengar kata-kata itu. Hati-hati saudara. Karena itu pengajaran dari masa lalu kita juga. Orang tua kita juga ngajar Tuhan gak mungkin mati. Tuhan jangankan mati, tidur aja enggak. Betul? Tuhan tidak tertidur. Manusia bisa ngantuk, Tuhan gak pernah ngantuk. Makanya matanya melek 24 jam dia bilang. Sehingga itu membuat kita terpengaruh. Sehingga kita berpikir bahwa Yesus gak pernah mati. Makanya tahun ini saya bersuka cita saudara. Kalender khusus kalender bangsa Indonesia. Departemen Agama mengeluarkan sebuah keputusan. Hari Jumat Agung kan biasanya tulis apa? Wafatnya Isa Al-Masih, itu diganti menjadi apa? Wafat Yesus Kristus. Menurut saudara ini kira-kira punya hal yang penting enggak? Dalam perjalanan keimanan kita di Indonesia. Saya mau katakan itu sangat penting saudara. Kenapa? Minimal seluruh bangsa kita akan mendengar wafat Yesus Kristus. Dan waktu Yesus naik ke sorga dulu itu apa? Naiknya Isa Al-Masih. Sekarang jadi naiknya Yesus Kristus. Karena Yesus dengan Isa memang beda saudara. Yang kita percayain Yesus Tuhan pernah jadi manusia, mati, bangkit, naik ke surga. Maka Alkitab berkata, jika kita ngaku demikian dan percaya dan ngaku Yesus Tuhan, dia pernah mati dan dia bangkit lagi, maka engkau diselamatkan. Efesus 2 ayat 8 dan 6 berkata demikian. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Jelas ya? Itu karena anugerah. Jadi kita bisa selamat itu karena anugerah. Gak ada perbuatan yang kita lakukan yang bisa membuat kita diselamatkan. Jadi sekali lagi saya ulang kembali. Hanya dengan berbuat baik saja bisa selamat, itu kebohongan saudara. Hati-hati. Buat orang lain oke, tapi buat iman kekristenan, perbuatan baik tidak memberikan jaminan untuk bisa diselamatkan. Dosa bisa dihapus dengan perbuatan baik, itu bukan iman kekristenan. Dosa hanya bisa dihapus dengan apa? Hukuman dosa dilakukan. Ingat yang tadi saya katakan tentang Daniel, hukum raja-raja yang tidak bisa ditarik kembali. Waktu Tuhan bilang kau makan buah ini engkau akan mati. Hukum itu tidak bisa ditarik lagi. Tapi Allah harus
menggenapinya. Dan itu tergenapi di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita mendapatkan pengampunan dosa. Kita mendapatkan pembenaran dari Allah. Jadi kalau hari ini orang berkata, engkau berbuat baik, engkau bisa menghapus dosamu. Katakan itu bukan pengajaran dari kekristenan. Kekristenan tidak mengajarkan demikian. Terus kalau begitu ada yang bilang, oh kalau begitu semua karena kasih karunia kita selamat masuk surga semua karena Tuhan. Kalau gitu kita gak usah ngapa-ngapain dong. Karena perbuatan baik kan gak bikin kita masuk surga. Perbuatan baik gak akan mengurangi kita punya dosa. Dosa kita bisa diampuni hanya dengan satu, kalau Tuhan memberikan pengampunan lewat kematian anaknya. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia mengampuni kita. Hanya dengan ngaku dosa, diampuni. Ngaku Yesus Tuhan, pernah mati, bangkit, selamat. Lihat, cara hukumnya sama kan? Inilah yang bilang kekristenan itu berada diuji secara ilmiah, saudara. Kenapa? Karena itu satu sama yang lainnya saling mendukung, tidak bertabrakan, saudara. Kita lihat, yang nulis Efesus ini adalah Rasul Paulus, saudara. Dan kita lihat bagaimana respon Paulus sebagai orang percaya dalam menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Paulus bilang apa? Karena aku menerima anugerah itu, maka aku bekerja lebih keras, lebih giat. Hari ini bagaimana kita? Kalau kita bilang, oh saya sudah terima anugerah Tuhan, saya percaya. Kalau hari saudara saya mengaku orang percaya, seharusnya kita lebih mengucap syukur daripada mereka yang tidak percaya. Kalau hari ini kau bilang, oh Tuhan aku percaya hidupku dalam perlindungan Tuhan, hidupku diberkati Tuhan, masa depanku ada dalam tangan Tuhan. Harusnya hari ini kita jadi orang yang lebih optimis, lebih percaya diri, lebih berani melangkah. Kenapa? Karena ada Tuhan. Jadi jangan dibalik ya, karena anugerah, oh jadi udah, gak usah ngapa-ngapain. Itu penipuan saudara, membuat kita menjadi lama-lama jadi tersingkir daripada anugerah Tuhan. Hati-hati saudara. Makin merasa diberkati Tuhan, makin yakin Tuhan menyertai kita, makin besar anugerah Tuhan yang berikan kepada kita. Seharusnya kita makin sungguh-sungguh melakukannya. Makin serius lagi saudara, bangun hidup kita saudara. Tetapi ingat, Tuhan gak membiarkan kita kerja sendiri saudara. Urusan untuk menyelamatkan manusia memang karya Tuhan sudah selesai. Tapi ada satu yang belum selesai saudara. Dia mempersiapkan kita untuk memerintah bersama dengan Dia. Makanya di Filipi 2 saudara, khususnya ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Tuhan yang mengerjakannya. Waktu kita bersedia, maka Tuhan bekerja lewat hidup kita. Luar biasa kan Tuhan, untuk menyelamatkan kita, Dia yang lakukan semuanya tanpa campur tangan manusia. Tidak ada sama sekali. Tuhan yang kerjakan keselamatan itu. Dan Dia berikan kepada kita, waktu kita percaya dan kita katakan, yes Tuhan aku mau. Maka Tuhan berikan kekuatan Roh Kudus-Nya untuk membuat kita melakukannya. Tapi bukan kita, tapi Tuhan melakukannya melalui hidup kita. Sehingga kita menjadi bisa. Nah itu yang Tuhan lakukan. 1 Petrus 2 ayat 9, ini saya bacakan dulu nanti saya jelaskan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Ini saya jelaskan nanti saudara di slide berikutnya. Bapak Ibu perhatikan ini. Waktu 1, 2, dan 3 ini Tuhan sudah lakukan. Kita cuma punya satu aja. Percaya, mengaku, kita selamat. Kalau kita tidak lakukan ini, apa yang terjadi? Hukuman kekal akan menimpa kita. Gak ada jalan lain saudara. Nah, waktu kita mengaku dan percaya, dari sini kita naik ke atas saudara. Pindah ke atas. Yang harusnya kita menuju kepada kematian, hari ini kita masuk dalam anugerah Tuhan yang dalam kotak ini saudara. Ini bedanya.
Di luar sana yang tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus, mereka berusaha berbuat baik dan lakukan segala hal supaya bisa naik ke atas. Dan saya mau katakan demikian, menurut kekristenan yang kita pelajari, apapun yang kau lakukan tanpa Yesus tidak mungkin bisa diselamatkan. Kenapa? Karena pintu menuju keselamatan cuma satu, tidak ada yang lain. Nah, waktu kita diselamatkan, kita selamat daripada hukuman kekal. Apakah Yesus lakukan itu semua hanya untuk supaya kita bisa masuk surga saja? Cuman masuk surga aja? Kalau jawabannya iya, harusnya saya percaya. Semua saya yang pernah terima Tuhan Yesus udah langsung meninggal, saudara. Kenapa? Kan cuma masuk surga. Coba cek terima Yesus tahun kapan? Saya percaya dan terima Tuhan Yesus tahun 93, saudara. Berarti 93 udah langsung check out, saudara. Gak perlu sampai hari ini. Tapi kenapa kita sampai hari ini masih hidup? Karya Tuhan membuka pintu ini sudah selesai, saudara. Tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Tetapi untuk mempersiapkan kita memerintah bersama dengan Dia itu belum selesai. Makanya waktu kita pindah dari alam maut kepada anugerah Tuhan, kita namanya sebut lahir baru. Waktu kita lahir baru, disitulah kita harus bekerja lebih giat, yang Paulus katakan tadi. Giat bukan cuma bekerja melayani Tuhan, giat untuk membangun kehidupan rohani kita. Membangun manusia batinia kita. Kita menyandang status sebagai anak Allah. Apakah kita juga hidup sebagai layaknya sebagai status anak Allah? Atau cuma hanya statusnya saja? Hari ini kita bilang saya orang percaya. Apakah hidup kita sebagai orang percaya? Hari ini saya adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Apakah kita memiliki karakter seperti seorang kerajaan Allah? Anggota kerajaan Allah? Atau hanya sebagai namanya soang? Itu bagian saudara dan saya yang harus membangunnya. Di dalam anugerah Tuhan ada hak dan kewajiban. Coba kita cek hari ini. Selama ini kita banyak nuntut hak atau kita banyak melakukan kewajiban kita. Tuhan, aku klaim janjimu. Wih, keren banget. Kalau perusahaan asuransi dia tanya kapan kamu bayar preminya. Udah main klaim aja gitu loh. Kita gak pernah bayar premi sama Tuhan. Kenapa kita bisa klaim janjinya? Dan saya mau kasih tahu, tanpa saudara saya klaim janji Tuhan, Tuhan pasti penuhi janjinya. Karena kalau Dia sudah berjanji, Dia akan tepati. Kita nggak perlu klaim, Dia akan lakukan, saudara. Nah, hari ini kita cek, ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian yang harus Tuhan kerjakan. Adakah kita menghasilkan manusia roh kita, buah rohnya ada nggak? Kan lahir baru. Berarti ada manusia baru yang kita persembahkan untuk Tuhan. Ada enggak? Kenapa Tuhan lakukan ini semua? Supaya kita dianggap menjadi dewasa dan menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Perhatikan yang pertama ini. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tebus, kita dikembaliin. Nah, untuk bisa menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan lagi, dari sini kan kembali sejajar, saudara. Maka kita perlu diproses di sini, saudara. Makanya hari ini saudara dan saya diselamatkan Tuhan itu tidak hanya masuk surga saja. Jangan seperti penjahat di samping Tuhan Yesus, saudara. Begitu selamat langsung masuk surga. Kalau ada yang mau demikian, nanti pulang boleh berdiri sini. Saya minta Pak Roy nanti doakan. Nanti malam kita ibadah penghiburan. Kenapa? Langsung hantar masuk surga, saudara. Kita dipersiapkan untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Yang mau memerintah bersama Tuhan katakan amin. Ayat yang terakhir, saudara, 2 Timotius 2 ayat 11 dan 13. Perhatikan ini. Benarlah perkataan ini. Jikalau kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Ia tetap setia. Karena Ia tidak dapat menyangkal dirinya. Perhatikan. Rancangan Tuhan pasti terlaksana. Pasti terlaksana. Tanpa atau dengan saudara dan saya. Tuhan berjanji kepada Musa, engkau akan membawa bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan. Musa gagal, saudara. Apakah janji Tuhan gagal? Tidak. Tuhan munculkan generasi berikutnya, Yosua, masuk ke tanah Kanaan. Hari ini juga sama. Tapi saya berdoa, biarlah kita dipandang oleh Tuhan sebagai anak kerajaan Allah yang layak untuk duduk memerintah bersama dengan Dia. Amin, saudara. Ada kuasa yang Tuhan sedang
nantikan, siapkan. Nah, untuk itu hari ini kita diproses. Lewat kesulitan, lewat masalah, sakit penyakit, keuangan, semua diproses. Bukan karena Tuhan jahat sehingga kita diperlakukan tidak adil. Tidak. Tuhan persiapkan kita supaya kita punya mentalitas sebagai raja. Kita bisa memerintah bersama dengan Dia. Amin, saudara. Itulah hakikat keselamatan, saudara. Jadi mulai hari ini, yuk. Tadi semua pertanyaan yang saya tanya kepada saudara sudah terjawab? Ulang renungkan, saudara. Kalau lupa, saya nggak tahu, ini direkam ya. Ada online kan, putar kembali dengar saudara. Biar saudara hidupnya nanti mempunyai title, status sebagai anak Allah, anak kerajaan. Tetapi hidup saudara juga punya otoritas sebagai anak kerajaan. Punya kuasa. Dan pada endingnya engkau akan dipanggil Tuhan untuk memerintah bersama dengan Dia. Amin, saudara. Mari saya undang kita bangkit berdiri semua. Oh, Rabba Shandara Rabaya Rabba Sikidara Rabaya Rabba Shandara. Bapak, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan, itu sudah selesai Tuhan. Engkau telah menyerahkan hidup-Mu untuk memberikan kami jalan menuju kepada keselamatan tersebut Tuhan. Tapi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami tidak hanya diselamatkan untuk masuk dalam kerajaan surga saja. Tapi hari ini Engkau menyiapkan kami untuk memerintah bersama dengan Engkau Tuhan. Untuk duduk satu hidangan dengan Engkau Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama Tuhan dalam kerajaan surga memerintah Tuhan. Tolong setiap kami ya Aba. Proses kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan Tuhan. Untuk kami boleh terus percaya dan melihat bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan, Tuhan sedang melakukan persiapan untuk kami boleh siap dipercaya untuk memerintah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi biarlah kuasa firman-Mu terus bekerja, memberkati, melindungi, dan menjadikan umat-Mu menjadi umat-umat pemenang, umat-umat yang menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, dan kami boleh layak duduk memerintah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, berapa banyak yang diberkati oleh pelayanan firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara, untuk mempersingkat waktu, kita akan memberikan persembahan diakonia Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa persembahan akan diberikan lewat kantong yang disebarkan atau juga bisa scan QR yang akan ditampilkan di layar. Mari sebelum kita memberi persembahan, kita berdoa bersama Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami tahu betul bahwa firman Tuhan itu jadi kekuatan bagi kami, jadi arah hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Biarlah dia semakin kapasitas, semakin Tuhan buka lebih luas lagi Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih hamba-Mu dan pada jemaat tempat ini akan memberikan persembahan diakonia pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami juga memberi dengan sikap hati yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang siap memberi sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan menyaksikan LPG News untuk kegiatan kita 1 minggu ke depan. Saya persilakan. Wah, penyertaan Tuhan nyata bagi kita semua. Bersama saya Ira, ayo kita Halo kakak, om dan tante, saya Lydia dari LPG Kids. Aku akan bacakan LPG News minggu ini. Om dan tante, ayo dong ikut kegiatan doa. Nih informasinya. Wah, di gereja kita GBI LPG ada Bible Study setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Ayo diperlengkapi untuk menjadi berkat. Kakak-kakak ayo ikut ibadah YDJ
diadakan 2 kali dalam 1 bulan, setiap Sabtu pukul 5 sore. Untuk informasi kakak semua bisa menghubungi kakak Sarah ya. Pelayanan pastoral, baptisan, penyerahan anak, pelayanan doa, pernikahan, dan pengurapan rumah atau tempat usaha, saudara bisa menghubungi Om Bobby. Ayo follow media sosial LPG Ministry atau GBI Lewi Pondok Gede, ada YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan saudara juga akan sangat diberkati melalui renungan harian yang akan diupdate setiap harinya. Berikut informasinya. Saudara mempunyai talenta di bidang menyanyi, bermain musik, dancer, dan khususnya melayani di bidang sound system. Ayo bergabung bersama kami, langsung hubungi Kak Jerio. Bahkan kita juga membuka kesempatan melayani kami di bidang guru sekolah minggu, pembina GC, pemusik, dan konten kreator. Ayo bergabung dan hubungi Kak Esther untuk info kul, wilayah kul, dan gembala kul. Om, tante, dan kakak semua bisa melihat di layar. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Shalom Bapak Ibu. Tadi anak siapa? Ada orang tuanya di sini? Oh, selamat ya Pak, dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada baptisan untuk 11 jemaat Tuhan di tempat ini. Dan nanti akan dilakukan baptisan bersama gembala kita, Pastor Roy, jam setelah ibadah. Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis secara selam bisa daftarkan diri ya. Misalnya yang belum dibaptis secara selam bisa mendaftarkan diri dengan Pak Bobby. Jadi setelah itu nanti akan ada pengarahan baptisan untuk bisa dibaptis di hari yang ke depan nanti. Kemudian hari ini Bapak Ibu sudah bisa lihat bahwa perkembangan tahap pertama pembangunan gereja Tuhan sudah 90%, tinggal finishing untuk ruang VIP, ruang sekretariat, dan ruang multimedia sound system. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan sumbangsi, donasi yang dari Tuhan untuk bisa dilakukan di tempat ini. Dan untuk tahap berikutnya kita akan melakukan pembangunan tahap yang kedua, yaitu ruang sekolah minggu, ruang JC, begitu juga untuk memperluas daerah ruangan ini juga akan dikembangkan ke sebelah kanan saya. Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap bersama-sama mendukung baik doa, dana. Secara sederhana bentuk yang bisa kita lakukan adalah membeli jajanan, ada pakaian layak pakai ya, pakaian barang-barang juga yang sudah ada. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan bentuk donasi ataupun proposal, kami juga sudah siapkan. Misalnya Bapak Ibu Saudara ingin lebih detail untuk tahapan-tahapan dalam pembangunan ini, kami sudah siapkan proposal. Bisa menghubungi para pengerja maupun pada tim pembangunan yang sudah terbentuk. Jadi mari terus dukung, doakan untuk pembangunan gereja ini. Seperti yang Tuhan nyatakan dalam visi bagi gereja ini, Lewi Pondok Gede Plaza akan menjadi tempat suatu kegerakan rohani di mana penuaian jiwa akan terjadi di tempat ini. Bekasi dan sekitarnya akan dipengaruhi oleh atmosfer surga melalui tempat ini. Kita akan bersama-sama berdoa dan hari ini juga kita sudah dilayani oleh Pastor Suhardi. Thank you untuk pelayanannya atas nama gembala, pengerja,
dan jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri saudara, kita akan bersama-sama tutup dalam doa. Bapak terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada di rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sudah memuji meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau. Bahkan setiap kebenaran isi hatinya Tuhan, sudah kami dengar Tuhan. Saat ini biarlah Tuhan, benih firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik dalam hati kami. Dan menjadi rema, menjadi penuntun dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Kami percaya pengurapan-Mu lah yang membuat hamba-Mu mampu menyampaikan dan berkata-kata akan setiap kebenaran firman-Mu. Berkati Pak Suhardi bersama istri dan keluarga besar hamba-Mu. Engkau berkati hamba-Mu dengan berlimpah-limpah dalam setiap pelayanan pekerjaan, bahkan untuk seluruh hidupnya. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk proses pembangunan renovasi gereja Tuhan. Kami terus berdoa, Bapa terus berkati gereja ini. Melalui umat-umat-Mu, biarlah gereja ini boleh dikembangkan semakin besar Tuhan, sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahap 1 yang sudah 90% selesai. Kami berdoa untuk tahap yang kedua, ketiga nanti, ruang sekolah minggu, ruang JC Tuhan, bahkan pengembangan yang lain. Kami berdoa, biarlah Engkau terus menuntun, memberkati ya Tuhan. Bahkan untuk setiap orang-orang yang sudah memberikan donasi, Bapa berkati mereka, apa yang mereka tabur tempat ini kami percaya. Penuaian juga menjadi bagian hidup setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah sepanjang minggu ini kami dipelihara, diberkati, kami dijagai oleh Tuhan. Bahkan dalam setiap kesehatan, pekerjaan, usaha, pendidikan anak-anak kami Engkau berkati. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Dan hari ini kami akan akhiri ibadah kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami siap terima berkat melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat yang terbaik yang datang dari Bapa di sorga. Kasih daripada Kristus, kuasa, pengurapan, pertolongan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah menyertai, memberkatimu dan menjadikan saksi-saksi Kristus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sekali lagi selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa terlibat dalam pencarian dana yang ada di depan. Ya Tuhan memberkati setiap kita dan juga jangan lupa gabung di setiap kegiatan cool dan kegiatan juga Bible study dan doa di tempat ini. Tuhan memberkati.